Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Di situ tertulis bahwa Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong yang lain kepada kita, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Itu dijanjikan diberikan kepada kita. Mari kita lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan untuk saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian mari sama-sama kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, para rasul, kemudian orang-orang di Samaria, mereka semua menerima Roh Kudus. Demikian juga kita akan menerima Roh Kudus. Dan kita sudah belajar sama-sama cara menerima Roh Kudus, yaitu dengan membudayakan hidup dalam Roh. Kemudian kita juga berdoa, meminta, mencari, mengetuk supaya Allah memberikan Roh Kudus dan Dia pasti akan memberikannya kepada kita. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa kita perlu motivasi yang benar supaya Allah membaptis dan memenuhkan kita dengan Roh Kudus. Hari ini dari ayat-ayat yang sudah kita baca, bahwa kita seperti apa yang dialami oleh rasul-rasul dan orang Samaria, kita perlu juga untuk berkumpul bersama-sama, saling mendoakan, saling menumpangkan tangan. Jadi bagi yang sudah penuh dengan Roh Kudus, mari kita berdoa mendukung saudara-saudara kita yang belum penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga bagi kita yang belum penuh dengan Roh Kudus, mari kita hubungi saudara-saudara kita, saudara seiman kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus untuk bersama-sama saling mendoakan, untuk bersama-sama mendukung satu sama lain supaya kita semua bisa dibaptis dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tentunya klausul motivasi itu tetap harus ada. Bukan berarti ketika kita saling mendukung, saling mendoakan, wah kok saya sudah lama belum didoakan tapi belum dibaptis, belum dipenuhkan. Wah malu saya, kalau gitu saya pura-pura dipenuhkan Nah itu motivasi yang salah. Ya pasti tambah lama kita dipenuhkan. Tetapi kalau kita tetap menjaga motivasi dan kita berkumpul bersama untuk saling mendoakan, pasti kita juga akan seperti para rasul dan orang-orang di Samaria, kita juga akan dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi masalahnya sekarang kita tidak bisa berkumpul karena kondisi tidak memungkinkan. Bagaimana caranya? Mari kita mulai dengan keluarga, berkumpul bersama keluarga. Dan bagi kita yang bila di antara keluarga kita belum ada yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak apa-apa, kita hubungi saudara seiman. Kita hubungi, kita minta dukungan doa. Bro, atau bapak, atau saudara, tolong bantu doakan supaya kami sekeluarga juga dibaptis oleh Roh Kudus. Mari kita sama-sama dikuatkan, mendapat janji Bapa melalui Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kita melalui hari-hari kita bersama. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau menjanjikan Roh Kudus dan Engkau pasti menepati janji-Mu Tuhan. Kami semua pasti memperoleh, dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, terima kasih kalau Engkau juga mengingatkan kami supaya kami saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain supaya kami Tuhan bisa semua dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kami, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan,
kami akan beraktivitas. Kami akan melaksanakan Tuhan kegiatan-kegiatan kami, apa yang kami tekuni, apa yang kami usahakan, yang bekerja di kantor sebagai profesional maupun yang berwirausaha, yang membuka toko, warung, bengkel, apapun usaha kami Tuhan, Tuhan turut campur tangan. Bagi umat-umat-Mu yang masih belajar, sekolah, kuliah, kiranya juga Tuhan tolong. Beri kami semua hikmat sesuai dengan apa yang kami tekuni ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu Kau akan membuat kami berhasil. Dan Tuhan Yesus juga terima kasih Engkau menjaga melindungi kami sepanjang hari ini. Kau tetap menjaga kami dalam keadaan baik dan sehat. Dan semua kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi Engkau saja. Tuhan berkati setiap kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.